Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk ke dalam GoDigi, yaitu topik kita yang dalam GoDigi kita pada saat ini adalah Scaling Your Digital Frontier in 2026. Ini mengenai tentang Cloud Catalyst. Jadi kita ini dalam sosialisasi ini, penyampaian ini kita ada empat subbab yang akan disampaikan, yaitu mengenai cloud, itu tentang cloud itu, baru yang kedua mengenai jenis dan cara kerja cloud gitu ya, dan yang ketiga itu tentang teknologi modern untuk cloud itu di cloud, dan yang terakhir itu keempat itu ada tentang strategi dan implementasinya. Jadi kita ada 4 bagian yang kita apain. Nah, saya akan singkatnya aja, nanti kalau Bapak Ibu kepengen memperdalaminya bisa baca slide-nya dan bertanya nanti di luar daripada sosialisasi ini ya. Nah, jadi yang pertama kita akan berbicara mengenai cloud ya. Jadi cloud itu. Nah, ini kan karena bahasa Inggris ya, saya ambil intisarinya aja. Nah, di tengah-tengah kondisi saat ini yang fluktuasi gitu ya, banyak itu fitur-fitur yang dipakai seperti AI sekarang ya. Nah, itu dia, kalau sekarang ini kan banyak teknologi yang memakai AI ya, kayak apa contohnya, TikTok, ChatGPT ya. Nah, itu membutuhkan perangkat atau komputer yang sangat bisa mendukungnya gitu dia. Nah, tapi kan komputer sekarang kan ini kan yang itu kan mahal ya kan. Kalau semakin mahal, langka, baru kalau kita pesan sesuai dengan kebutuhan itu lama datangnya. Jadi caranya itu kalau kepengen supaya mengikuti kondisi sekarang ya, perusahaan itu kalau membuat server sendiri, dia itu membuatnya sendiri ya, itu biayanya besar, prosesnya lama dan ribet dia gitu ya. Nah, jadi ini muncullah cloud. Cloud itu lebih cepat, tidak perlu beli alat dan tidak perlu repot untuk mengurus segala sesuatunya. Seperti kita, cloud ini seperti kita bangun rumah sendiri, itu daripada bangun rumah sendiri kita kan lebih baik kita sewa apartemennya gitu ya. Itulah cloud itu, menyewa apartemennya. Nah, oke, dan ini yang ini baru yang ini. Nah, ini dia 11. Nah, ini kita masuk yang kedua itu. Nah, cloud itu banyak jenisnya, cara pakainya. Itu ada yang cloud itu model dia IaaS. IaaS ini singkatnya itu kita itu seperti nyewa server tapi kita yang ngatur dia. Ini kelebihannya apa? Ini lebih bebas, tapi ini kita lebih bebas mengaturnya, tapi dia lebih ribet dia. Baru ada itu PaaS. PaaS itu yaitu kita harus, ini kelebihannya itu tinggal bikin aplikasinya, servernya sudah disediakan. Tapi seperti apa? Kayak kita mau masak kan, kalau kita mau masak dapur udah ada. Jadi itulah ini PaaS ya, udah ada, dia tersedia, tinggal kita memakainya aja. Baru SaaS ini seperti Gmail ya, contoh singkatnya seperti Gmail. Dia tinggal pakai aplikasinya Pak. Udah semua udah ada, tinggal kita pakai aplikasinya aja gitu. Seperti Gmail dia. Baru di sini berdasarkan tempatnya, itu cloud itu ada publik, ada privat, ada hybrid. Nah, publik itu ini dipakai banyak orang dia, murah dan fleksibel. Baru ada private cloud, itu dia khusus untuk satu perusahaan, dia lebih aman. Hybrid itu gabungan daripada keduanya. Nah, kelebihan daripada cloud ini yaitu dari sini, yaitu bisa dipakai kapan saja, 24 jam bisa, baru bisa dipakai dari mana aja dan bisa langsung dipakai di seluruh dunia dia. Lalu ini yang selanjutnya itu mengenai teknologi modern cloud ini di masa sekarang itu. Jadi ada seperti pada gambar ini. Nah, ini gambar ini dia. Jadi kalau dari gambar sini ada cara lama itu kalau sebelum memakai cloud. Jadi dari gambar ini bisa kita tengok singkatnya. Itu misalnya kalau yang sini bermasalah, ini kan satu jalan. Ya kan, dari sini ke jalan sini dia, atau dari sini. Jadi ketika ini bermasalah, ini kan karena ini kan segempet dia, sehubungan ya kan. Ini juga berhubungan dia. Jadi ketika ini bermasalah, ini nggak berfungsi karena kan satu rentet dia, gandeng dia semua. Walaupun jalannya pisah, tapi kan satu bagian dia semua. Ini juga
Nah, ketika ini bermasalah, ini nggak berfungsi. Ketika ini nggak bermasalah, ini pun nggak berfungsi dia. Nah, kalau memakai cloud, dia itu ketika dia juga terpisah, dia jalannya terpisah, bagiannya pun terpisah. Jadi ketika ini bermasalah, billing service bermasalah, nah ini masih bisa berfungsi yang lainnya. Itu dia. Ketika ini bermasalah, ini pun masih bisa berfungsi sambil ini diperbaiki. Beda sama ini, ketika ini bermasalah, ini memang langsung lumpuh total dia. Nah, itulah fungsinya cloud. Jadi kalau ini error, semua rusak. Tapi kalau ini enggak, ya. Nah, ini ada microservice itu, seperti contohnya itu kayak login atau pembayaran itu. Jadi kalau ketika ini rusak, yang lain tetap masih bisa jalan. Nah, ini ada. Nah, ini ada cloud plus AI. Sekarang ini cloud itu udah menyediakan fasilitas AI yang siap pakai, jadi tidak perlu lagi bikin dari nol. AI artificial intelligence, ya kan. Nah, tapi ada resikonya, yaitu keamanan dan keamanan dan security-nya, keamanannya. Karena semua itu terhubung online dan bersifat online, jadi keamanan perlu ditingkatkan gitu. Nah, seperti keamanan ini kan. Nah, kesimpulannya itu ini ada bagian untuk ini strategi implementasinya itu prominent to cloud. Itu bagaimana cara perusahaan mulai pakai cloud. Nah, itu yang pertama ada 6 cara pindah ke cloud. Itu ada rehost, ada replatform, repurchase, baru refactor, retire, dan retain. Nah, yang ini rehost ini dia pindah langsung tanpa ada ubah-ubah. Baru ini sedikit diperbaiki daripada rehost ini, dia perkembangan daripada rehost. Baru ada repurchase itu dia itu perbedaannya ini mengganti aplikasi yang baru. Baru refactor ini bangun ulang dari nol. Retire ini menghapus sistem yang lama. Dan retire ini ada proses yang terbaru daripada retire dia. Lalu, nah ini ada penjelasannya, bisa Bapak Ibu baca. Oke, nah ini ada FinOps. FinOps ini kita cloud itu seperti apa ya? Jadi kita cloud itu dia itu sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi kita membeli fungsi cloud itu kayak kita kan menyewa kan, sesuai dengan pemakaian kita ya. Karena kalau nggak diawasi, ya akan semakin tinggi biayanya. Dia harus monitoring dia. Oke. Nah, baik demikian untuk mengenai fungsi cloud. Lebih lengkapnya nanti bisa Ibu baca. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di luar daripada sesi sosialisasi ini. Semoga mengenai cloud ini bisa kita pahami bersama. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.